Saudara, awal tahun 2019 diharapkan menjadi titik awal pembangunan Aceh dari berbagai lini dan bidang. Usai disahkannya Kanun RAPBA tahun 2019 tepat waktu, tentunya peran dari seluruh elemen yang ada di pemerintahan dalam melaksanakan fungsinya serta peran masyarakat luas dalam melakukan aktivitasnya sangat menentukan arah pembangunan Aceh ke depan. Bagaimana arah perekonomian Aceh di awal tahun 2019 dan apa saja yang harus dilakukan pemerintah agar perekonomian Aceh berjalan dengan baik? Saudara, inilah Haba Getanya. Baik, saudara, bersama kami sudah hadir Dr. Amri SEMSI selaku dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Syahkuala dan telah memiliki sertifikat perencanaan pembangunan dan penganggaran uang negara di level nasional maupun internasional. Baik, Bapak, Assalamualaikum, selamat datang, Bapak. Waalaikumsalam. Wah, Bapak, langsung saja mengenai pengamatan ekonomi Aceh nih, Bapak ya. Bagaimana Bapak melihat atau mengamati Aceh setahun kebelakangan ini atau pada tahun 2018? Saya melihat yang pertama tahun 2018 perkembangan ekonomi Aceh ini kurang menggembirakan. Indikator yang saya gunakan adalah pertumbuhan ekonomi yang saya peroleh datanya adalah 4,03%. Sementara target di dalam RPJMA itu adalah 5,6%. Yang kedua menyangkut dengan tingkat pengangguran itu 15,97%. Dan tingkat kemiskinan, tingkat kemiskinan 15,97%. Kemudian tingkat pengangguran terbuka 6,36%. Ini bermakna bahwa kesejahteraan masyarakat ini belum tercapai. Atau dengan kata lain, pada tahun 2018 pemerintah Aceh gagal mensejahterakan rakyatnya. Ini adalah indikator ekonomi yang bisa dipertanggungjawabkan. Karena itu mungkin ini banyak faktor kegagalan ini. Yang pertama adalah saya melihat keterlambatan pengesahan APBA itu pada bulan Mei kalau saya nggak salah, dan itu lahir APBA juga 2018 melalui Pergub, dan ini banyak program-program pembangunan yang tidak bisa dilaksanakan dan berujung pada silpa. Akibat dari ini ujung-ujungnya adalah tidak optimalnya pemanfaatan DOKA 2018 dan berimbas terhadap pertumbuhan ekonomi Aceh, tingkat kemiskinan, pengangguran dan sebagainya. Atau dengan kata singkat adalah tingkat kesejahteraan masyarakat Aceh tidak tercapai. Masih belum tercapai, Pak? Belum tercapai. Namun pada saat pertumbuhan ekonomi yang sekarang ini 4,03%, Bapak ya. Apakah di tahun ke depan, di tahun 2019, target kita di 5,6% itu akan tercapai atau tidak sama sekali? Ini sangat tergantung kepada manajemen pemerintahan. Karena perekonomian Aceh ini sangat tergantung pada anggaran pendapatan belanja Aceh atau APBA. Atau tempat lain namanya APBD. Kalau ini bisa direalisasi tepat waktu, idealnya ini kan sudah bulan 1 langsung direalisasi. Saya pikir pertumbuhan ekonomi Aceh ini bisa dicapai sebagaimana yang diharapkan. Beda dengan daerah-daerah lain. Kalau daerah provinsi tetangga itu kan ekonomi itu ada sektor industri. Di kita kan ada sektor pertanian, perkebunan, dan umumnya masyarakat di situ. Pertanian sama perkebunan ya, perkebunan ya? Dan pariwisata saya pikir belum seperti yang diharapkan. Masih harus terus ditingkatkan untuk bidang pariwisata, Bapak. Jadi intinya adalah realisasi APBA sesegera mungkin. Baik, Bapak. Jadi bagaimana koreksi Bapak apa saja nih yang perlu dilakukan pemerintah agar perekonomian Aceh di tahun kedepannya dapat realisasi dengan maksimal? Karena tumpuan ekonomi kita pada sektor pemerintah ini, artinya uang pemerintah, uang APBA, tentunya yang pertama sekali menurut hemat saya harus diperbaiki manajemen pemerintahannya. Mulai dari sekda sampai ke bawahnya. Artinya nih sekarang saya dengar informasi bahwa akan ada pergantian sekda tanggal 30
informasi yang saya lihat di lapangan 30 Januari sudah habis masa sekda ini dan akan diganti dengan sekda baru. Karena titik sentral atau titik orbit manajemen roda birokrasi manajemen pemerintahan itu ada di sekda. Sekda lah yang akan memanage semua APBA ini. Jadi sekda ini harus paham benar tentang perencanaan, pelaksanaan sampai ke monitoringnya, karena di bawah sekda itu kan ada kepala Bapeda, ada aparatur yang lain ya Bapak, aparatur ya? lain termasuk Bawasda, inspektoratnya. Jadi saya melihat bahwa titik orbit manajemen pemerintahan di Aceh ini adalah ada di tangan sekda. Dia yang merealisasi anggaran, saya pikir top manajemennya juga sekda. Kalau jabatan gubernur dan wakil gubernur kan jabatan politis itu. Jadi semua administrasinya ada di tangan sekda. Jadi untuk merealisasi APBA 2019 ini butuhlah strong management dari administrasi pemerintahan daerah Aceh ini. Baik Bapak. Kalau tadi kita berbicara masalah pemerintahan gitu Bapak ya, untuk yang perlu dikoreksi. Kalau untuk seandainya dari sektor masyarakat, itu apa saja yang harus dilakukan agar juga dapat meningkatkan perekonomian Aceh sendiri khususnya di tahun 2019 ini? Saya pikir kalau masyarakat kan melaksanakan apa yang menerima efek multiplier dari proses pembangunan yang dijalankan oleh pemerintah. Jadi begitu realisasi APBA itu terjadi, maka masyarakat itu kan akan ada dampaknya. Karena setiap terjadi perputaran uang di masyarakat, itu masyarakat akan menerima manfaatnya. Misalnya uang 1 juta, 5 kali berputar itu nilainya sudah 2 juta. Jadi katakanlah sekali berputar itu 10% keuntungan yang diperoleh masyarakat. Jadi masyarakat ini memperoleh manfaat itu lewat kegiatan ekonomi dan bisnis. Jadi dengan ada terrealisasi ini, saya pikir masyarakat juga ada manfaatnya. Tentunya masyarakat ini harus rajin bekerja lah, harus berusaha. Tanpa berusaha nggak mungkin ada uang. Iya benar Bapak. Baik Bapak, kemudian itu ada lagi RPBA kan ini juga disahkan tepat waktu ya Pak ya pada tahun 2019 ini, untuk tahun 2019. Apakah ini sudah menjadi indikasi baik perekonomian Aceh atau akan gimana ke depannya? Ya, ini kan kita berterima kasih lah sekali ini kepada legislatif, DPR dan eksekutif yang telah menkanunkan APBA tepat waktu. Ini mungkin dalam 10 tahun terakhir baru kali ini tepat waktu, nanti kita bisa cek. Baru pertama kali. Karena seperti saya sebutkan tadi, di Aceh ini tumpuan ekonominya di pemerintah ini. Sektor industri hampir tidak ada. Kita bisa lihat di Luxmome itu kan mati total di Luxmome. Kemudian BPKS Sabang juga ada mismanagement di dalamnya. Apa yang kita harapkan ya sektor-sektor dari realisasi APBA tentunya uang berputar di masyarakat bisa menikmati, itu saja. Karena berbicara ekonomi itu kan berbicara realita, berbicara fakta. Dia itu bukan menghayal ya. Apa yang ada di masyarakat itulah yang akan diperoleh oleh masyarakat. Saya pikir kita berterima kasih kepada pemerintah Aceh secara keseluruhan yang telah mengesahkan APBA tepat waktu. Dan langkah selanjutnya adalah segera merealisasi. Janganlah proyek-proyek pembangunan itu direalisasi bulan September, Oktober. Itu kan kalau yang namanya berber kan sudah berhujan itu. Nggak bisa lagi. Kalau ini di awal awal tahun, Januari, Februari bisa realisasi APBA, saya yakin pertumbuhan ekonomi Aceh itu bisa kedepannya lebih meningkat lebih ya Bapak. Karena investor hampir tidak ada di Aceh. Saya sudah lihat ceknya, nggak ada investor. Kalau di provinsi lain itu banyak investor, jadi dia nggak berharap pada APBD-nya atau APBA-nya. Kalau di kita kan itu berharap dari APBA dan APBD tentunya Bapak ya. Benar Bapak, sebenarnya seberapa kuat APBA ini mampu menopang hajat hidup orang banyak atau perekonomian masyarakat Aceh sendiri gitu Bapak? Besar ini. Besar ya? Karena kan sektor industri, sektor swasta ini kan nggak ada. Kalau kita lihat perusahaan di Aceh, pengusaha, kalau menurut saya hampir tidak ada pengusaha. Yang ada adalah kontraktor. Kalau kontraktor kan orang mendapat fee dari proyek pemerintah itu juga. Karena itu harapan kita lah. Kalau bisa direalisasi dengan bagus ini APBA, tentunya kan ada proyek-proyek instansi vertikal juga, ada APBN. Kalau saya tidak keliru, kemarin diterima DIPA oleh PLT Gubernur Novarianca sekitar 50 triliun. Jadi ada APBN, ada APBA, kemudian mungkin ada APBK. Kalau ini berputar di dalam masyarakat dengan normal, saya pikir ekonomi Aceh juga akan bagus. Dan kalau bisa uang ini berputar ya ke proyek-proyek kan ada di perdesaan ini, di perdesaan.
Kalau di perkotaan saya pikir ekonomi masyarakat Aceh sudah relatif bagus. Banda Aceh dan di pinggir jalan besar. Tapi kalau di perkotaan ini masih tingkat kemiskinannya masih tinggi ini. Di pedesaan maksudnya, Pak, ya? Benar, pedesaan. Ini kan fakta dan realita yang ada, data yang ada. Ya. Baik, Bapak. Jadi sebenarnya siapa saja yang paling berpengaruh agar perekonomian di Aceh ini dapat berjalan dengan baik tentunya? Yang pertama sektor pemerintah, Baik. artinya administrasi pemerintahan. Yang kedua adalah swasta, masyarakat secara keseluruhan. Masyarakat juga harus mendukung lah ya supaya ekonomi masyarakat Aceh ini bisa tumbuh, bisa berkembang sehingga kesejahteraan rakyat juga bisa tercapai. Tentunya begini, saya tetap melihat bahwa APBA ini menjadi tumpuan utama perekonomian masyarakat Aceh. Karena itu adalah uang besar, 17 triliun saya pikir itu uang besar. Dan di dalamnya juga ada kalau kita mau pilah-pilah ada dana DOKA, dana otonomi khusus Aceh, ada DAU, DAK dan seterusnya. Jadi digabung menjadi APBA. Kalau ini bisa direalisasi, saya yakin ekonomi Aceh walaupun tidak sampai 5,6% minimal mendekati itu. Janganlah seperti sekarang 4,03%, itu kan jauh dari antara harapan dengan kenyataan. Baik, Bapak. Jadi kalau untuk sekarang pengelolaan dana DOKA sendiri itu seperti apa, Pak? Kalau dulu kan terpusat di provinsi. Kalau sekarang kan sudah ada kanun. Saya lupa nomor kanunnya. Saya kebetulan salah seorang tenaga ahli di kanun dana DOKA nih, dana otonomi khusus Aceh. Kalau sekarang kan 40% dibagi ke 23 kabupaten kota, 60% tinggal di provinsi. Tentunya ada kegiatan-kegiatan bersama juga di tingkat provinsi. Saya pikir manajemen pengelolaan dana DOKA ini sudah relatif bagus. Relatif bagus artinya program-program yang ada di kabupaten kota biarlah kabupaten kota yang melaksanakan, yang di provinsi. Jadi risk manajemennya untuk pengelolaan dana juga sudah tersebar. Ya, Ini karena dampaknya besar. Kalau uang besar tidak mungkin dikelola di tingkat provinsi saya pikir. Jadi dengan keluarnya kanun yang terakhir ini tentang dana otonomi khusus, saya yakin pengelolaan dana DOKA menjadi lebih bagus. Menjadi lebih bagus, Pak. Tentunya kita juga masyarakat Aceh juga berharap agar perekonomian Aceh tentunya ke depan untuk menjadi lebih bagus. Nah, Bapak, terakhir pesannya ini, Pak. Pesan yang ingin Bapak sampaikan kepada masyarakat Aceh ataupun pemerintahan Aceh khususnya terkait upaya untuk peningkatan perekonomian Aceh ke depannya. Yang pertama segera realisasi APBA karena sudah dikanunkan. Yang kedua masyarakat berusahalah, jangan malas karena uang ini diperoleh lewat kegiatan ekonomi dan bisnis, lewat berusaha. Jadi jangan malas lah, kerja dan bekerja itu saya pikir kita akan sejahtera. Tapi kalau banyak duduk nyantai terus, saya pikir kita juga Enggak ini ya, Bapak, tidak akan maju ke depannya ataupun meningkatkan perekonomian Aceh, Bapak. Pasti, Bapak. Satu pertanyaan terakhir, Bapak, ini sebelum kita mengakhiri perjumpaan kita ini, apakah Bapak melihat bahwa isi dari APBA ini yang telah disahkan ini berisikan penggunaan anggaran yang tepat sasaran atau masih ada yang kurang? Secara detail saya nggak lihat, tapi secara umum sudah oke lah. Yang paling penting tepat waktu dulu. Nanti baru kita perbaiki setahap demi setahap. Karena kan APBA itu kan keputusan politik itu. Political budgeting itu ada keputusan eksekutif bersama dan keputusan legislatif, kayak itu saja. Jadi nggak mungkin keputusan sebelah pihak. APBA 2018 kan keputusan sebelah pihak itu, cuma eksekutif saja dan berdampak kan paling besar dampaknya. Coba Anda lihat. Manajemen pemerintahan jadi nggak bagus, banyak orang dipanggil ke Gedung Merah Putih Jakarta, ini kan nggak bagus ini. Jadi jangan diulang lagi lah kesalahan-kesalahan masa lalu. Kita optimis 2019 Aceh semakin bagus, insya Allah. Baik Bapak, terima kasih telah hadir di studio kita. Demikian perbincangan kita dengan Bapak Amri, dan terima kasih karena sudah hadir dalam Habagetanyo hari ini, Bapak. Semoga kedepannya perekonomian Aceh semakin baik dan terus meningkat. Dan saudara, berikut kita simak berita selanjutnya.